Duit kamu murah, tahu tak? Nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu sama dengan RM100 Malaysia. Rakyat Malaysia Warga Malaysia ini meremehkan nilai rupiah dan tenaga kerja Indonesia. Ia menganggap ringgit lebih unggul. Namun, kenyataan berkata lain. Di beberapa negara, ringgit sulit diterima sebagai alat transaksi, berbeda dengan rupiah yang semakin diakui. Seperti di Arab Saudi, bahkan warga Malaysia sendiri kaget. Jadi kalau warga Malaysia masuk tanpa izin bagaimana? Kalau warga Malaysia masuk tanpa izin, kamu negara kamu hukumlah dia, tapi tak ramai. Rakyat kami yang pergi Indonesia tak ramai. Nak kerja apa dekat Indonesia? Duit kamu murah. Duit kamu murah, tahu tak? Nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu sama dengan RM100 Malaysia. Rakyat Malaysia pergi ke Indonesia melancong. Bukan pergi kerja, bukan pergi buka kedai. Indonesia selalu dikatain dan dihina oleh warga Malaysia yang fanatik. Lalu ada yang menghina rupiah, menghina tenaga kerja Indonesia, TKI. Katanya kalau rupiah tidak ada nilainya, katanya TKI hanya pembantu. Jika bicara rupiah ya mungkin kursnya lebih rendah. Tapi ekonomi Indonesia berkembang lebih cepat, lebih stabil, lebih kuat. Sementara ringgit silahkan lihat sendiri grafiknya. Jadi kalau mau menghina, coba pikir dulu. Ringgit Malaysia tidak laku di Thailand. Kenapa tu? Jom saya kongsi. Saya baru terbaca di Cosmos bahawa pada 9 Oktober, kecoh di media sosial yang mana ringgit Malaysia tidak laku di negara jiran. Di mana perkara ini telah disuarakan oleh Dr. Abdul Ghafur, seorang pakar bariatik yang mana beliau tak cukup duit dan nak tukar di money changer di Phuket, Thailand. Tapi tak diterima. Indonesia, Mesir, Jakarta, Sumatera, Jawa, Bali, Papua, semua mahal. Semua terima rupiah. Rupiah jalan. Mau rupiah Indonesia, rupiah. Dia nak membeli minyak wangi itu tadi. Dia bagi duit RM100. Jadi peniaga tu bilang dia bukan tidak terima, cuma dia kata apa ya? Dia lebih prefer uang selain daripada ringgit. Maksudnya nak tukar pergi rupiah ataupun rial saja guys. Nak kerja apa dekat Indonesia? Duit kamu murah. Duit kamu murah. Paling heran, ada aja manusia-manusia seperti ini. Dia mengatakan Indonesia mata uangnya kecil. Ya memang kecil, tapi dibandingkan dengan negara lain ada yang lebih kecil lagi. Coba jangan sampai menilai itu antara Indonesia dan Malaysia. Mentang-mentang Indonesia tuh banyak bekerja ke Malaysia dan Malaysia itu sedikit yang kerja di Indonesia, dan mereka mengatakan pekerja Indonesia itu di Malaysia itu kerjanya kerja rumah tangga, kerja kasar. Ya karena mereka itu memang dapat pekerjaannya seperti itu. Jadi coba deh dipikir deh, nggak usah kuar-kuar seperti itu. Coba diluruskan lagi, kalau memang ada yang kerja dari Indonesia ke Malaysia ataupun Malaysia ke Indonesia, yaudah kita terima aja. Yang penting dengan prosedur perundang-undangan. Ya, jangan kita menambah-nambahi bahwa mereka itu mengambil keuntungan negara orang lain lah, yang inilah yang itu. Jangan seperti itu. Kita sebagai orang yang tak terlibat dengan devisa negara, gak usah seperti itu. Kita cukup memberikan dukungan. Kalau mereka ada yang kerja tanpa dokumen lengkap, di sana, di Indonesia, di Malaysia kan sama, ada penegak hukumnya. Yaudah, selesaikan dari penegak hukum, kan selesai kan. Itulah manusia-manusia seperti ini nih yang bikin pemecah bangsa, pemecah belah kedua belah pihak negara. Yang damai-damai, biasanya damai, menjadi bising, menjadi
salah ceritanya, salah penangkapannya jadinya seperti ini. Inilah orang-orangnya nih. Sebenarnya dirubah lagi cara pola pikirmu. Kita ambil yang sisi baiknya aja, yang sisi gak baiknya jangan kita umbar ke dunia maya. Semua orang tahu jadinya kan, negara kita negara satu rukun, masa seperti itu. Kita saling menutupi aja, mana yang baik kita publikasikan, yang buruk jangan. Udah, kalau memang katanya Indonesia itu uang rupiahnya kecil dibanding Malaysia, memang iya benar, diakui memang kecil. Tapi kalau dibilang orang Indonesia itu miskin, memang Malaysia nggak ada yang miskin. Yakin nggak ada yang miskin. Ingat tuh ya, janganlah menjadi pemecah belah. Kita kalau bisa menjadi orang yang memberikan solusi yang terbaik untuk para pendengar kita, para pengamat di seluruh dunia. Itu yang kita berikan kepada media sosial, kepada berita-berita. Itu yang harus kita berikan. Jangan yang sifatnya, jangan-jangan kamu ini ada sesuatu untuk keuntungan dirimu sendiri. Jangan-jangan. Do you take Singapore dollars? No. Why? Rupiah, Jokowi? Yes? Yes. Oh, Singapore kat Bayu. Where's the guy? Hard. No, high. No? Okay, tak enak duit eh. Got no money. I'm broke. I'm not rich. Sejai. Orang Melayu ni memang tak boleh kena tegur. Aku perasan tau, seller-seller Melayu ni ramai yang tak boleh ditegur. Contoh kau pergi beli nasi goreng ayam kunyit dekat tepi jalan. Kau makan, kau kata masin. Tu kau pun cakap dengan acik tu, "Acik, makanan acik ni masin lah." Kau tadi boleh kata apa? Kau kalau nak makan sedap-sedap kau masak sendiri lah. Banyak komplain lah kau. Dia boleh jawab macam gitu pula. Lepas tu aku ada juga baca review dekat sini. Awak, barang awak ni sekian-sekian lah. Orang tu komplain barang dia. Lepas tu dia boleh cakap, itulah korang. Bila orang Melayu niaga banyak komplain. Bila taksi jual tu korang elok pula beli. Tiba kau nak salahkan taksi. Bila orang komplain, apa salahnya kau ambil komplain tu sebagai satu kata-kata yang membina. Lepas tu kan bila kau tengok kau punya kompetitor, dia punya perniagaan dia lebih baik daripada kau, mula nak dengki. Kata dia pakai pelaris lah, kata dia duk jatuh ke orang lain lah. Padahal orang tu elok je. Meniaga sendiri, engkau yang busuk hati. Jadi inilah actually kenapa seller-seller Melayu ni susah nak naik. Sebab mentaliti busuk macam ni. So, cuba korang cerita dekat aku, pernah tak korang ada pengalaman berdepan dengan seller-seller korang hajar mentaliti busuk macam ni? Cuba korang main dekat bawah. Jadi kalau warga Malaysia masuk tanpa izin bagaimana? Kalau warga Malaysia masuk tanpa izin, kamu negara kamu hukumlah dia, tapi tak ramai. Rakyat kami yang pergi Indonesia tak ramai. Nak kerja apa dekat Indonesia? Duit kamu murah. Duit kamu murah, tahu tak? Nak pergi kerja buat apa? Berapa juta duit kamu? Sama dengan RM100 Malaysia. Rakyat Malaysia pergi ke Indonesia melancong. Bukan pergi kerja, bukan pergi buka kedai. Indonesia selalu dikatain dan dihina oleh warga Malaysia. Ironisnya, Malaysia justru bergantung pada tenaga kerja Indonesia di berbagai sektor, dari konstruksi hingga perkebunan. Ketika ekonomi mereka melemah dan harga barang naik, mereka baru sadar bahwa meremehkan Indonesia adalah kesalahan besar.